Awalnya saya tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak mungkin palsu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan melihat-lihat dengan Wu. Lalu kamu akan memikirkan apakah kamu ingin bekerja sama dengan Wu. Chen Ping berkata pada Qian Yue. Qian Yue mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, aku akan pergi dan melihat bersamamu. Jika memang ada lapisan batu roh peri, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Jika ada urat batu roh peri di sini, kita benar-benar akan menghasilkan banyak uang." Qian Yue mengikuti Chen Ping keluar kota dan langsung menuju urat batu roh peri. Saat dia melompat dari tebing dan memasuki gua, Qian Yue sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada urat batu roh peri yang tersembunyi di tempat seperti itu. Paman Qian, Yao Mei sedikit terkejut saat melihat Qian Yue. Dia tidak menyangka Chen Ping akan membawa Qian Yue. Kakak Yao Mei juga mengenal Qian Yue. Bagaimanapun, dia telah menjual batu peri kepada Qian Yue sebelumnya. Kami adalah kenalan lama, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahui tentang urat batu roh peri ini, semakin baik. Sekarang Chen Ping tiba-tiba membawa Qian Yue, yang membuat saudara Yao Mei sangat bingung. Tidak mungkin hanya sedikit dari kita yang bisa menambang urat batu roh peri ini, jadi aku meminta Paman Qian untuk bekerja sama. Chen Ping menjelaskan, "Di mana saudaraku? Xiong Ying tidak peduli dengan urat batu roh peri, dia hanya peduli pada kakaknya. Jangan khawatir, aku akan membawa adikmu ke sini setelah semuanya beres." Chen Ping menghibur Xiong Ying dan berkata, melihat ini, Xiong Ying mengangguk. Dia masih mempercayai Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping tampaknya cukup baik. Dia tidak seperti saudara perempuan dan laki-lakinya. Matanya menyipit ketika dia melihat Nia, dan dia terlihat vulgar, yang membuat Xiong Ying sangat jijik. "Aku bisa bekerja sama, serahkan saja urusan menambang batu peri padaku." Setelah melihat urat batu roh peri dengan gembira, Qian Yue berkata kepada Chen Ping dengan penuh semangat. "Baiklah, aku serahkan ini milikku padamu, ada hal lain yang harus ku lakukan. Kalau begitu, serahkan semua batu peri yang ditambang kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, jadi kamu tidak akan menderita kerugian apapun." Chen Ping berkata pada Qian Yue, "Tidak masalah, serahkan padaku, jangan khawatir." Qian Yue mengangguk dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu tidak takut jika kamu menyerahkan urat batu roh peri ini kepada orang lain dan melepaskannya?" Saudara Yao Mei bertanya pada Chen Ping dengan suara rendah. "Jangan curiga terhadap mereka yang kamu pekerjakan, dan jangan curiga terhadap mereka yang kamu curigai. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini untuk mengawasiku? Aku akan melepaskan Xiong Kuo. Xiong Kuo akan berada di sana saat itu, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya." Chen Ping tersenyum tipis dan langsung pergi. Chen Ping sepertinya terlalu percaya pada Qian Yue. Chen Ping tidak tahu bahwa Qian Yue segera menghubungi Qiu Tu setelah dia pergi. Setelah menemukan urat batu roh peri, Qian Yue tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menelan urat ini. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan, beritahu Qiu Tu. Hanya dengan mengikuti keluarga Qiu dia bisa mendapatkan manfaat terbesar. Mengenai kepercayaan Chen Ping, Qian Yue tidak peduli sama sekali. Dalam masyarakat ini, kepercayaan bukanlah apa-apa, bisakah itu digunakan sebagai makanan? Kota binatang, rumah Xing. Chen Ping menemukan Xing Daorong dan ingin mendapatkan perintah amnesti dari Xing Daorong, lalu melepaskan Xiong Kuo. Ketika Chen Ping datang ke Xing Mansion, dia menemukan ada suasana mematikan di seluruh Xing Mansion, dan semua orang tampak serius. "Bai Cheng, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Chen Ping merasakan suasana dingin di rumah Xing, jadi dia bertanya pada Bai Cheng. "Tuan Chen, rumah Qiu sedang mengerahkan pasukan dan jenderal, Dean mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita, jadi Jenderal Xing juga secara aktif mempersiapkan perang." Bai Cheng mengikuti Chen Ping dan berkata,
Lalu kenapa Qiyu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan? Ada jenderal binatang terkenal di sini, bagaimana sikapnya? Chen Ping sangat bingung, mengapa Qiyu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Xing Mansion. Aku juga tidak tahu. Jenderal Xing hanya meminta kita bersiap-siap. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Ping tahu bahwa Bai Cheng hanyalah tamu biasa, dan tidak mungkin mengetahui banyak cerita orang dalam. Terlebih lagi, Bai Cheng bukan yang paling terkemuka di antara banyak tamu. Di mana Jenderal Xing? Saya ada hubungannya dengan dia. Chen Ping bertanya, dia ada di aula, berbicara dengan beberapa komandan di mansion, atau kamu bisa mencarinya nanti. Bai Cheng mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping mengangguk dan berencana untuk menunggu di luar. Chen Ping tidak ingin terlalu terlibat dalam pertengkaran internal seperti ini. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tamu rumah Xing, dia tidak punya pilihan selain pergi cepat atau lambat. Kecing Chen, Jenderal Xing mengundangmu. Saat ini, pintu aula terbuka, dan seorang komandan berkata kepada Chen Ping. Tolong aku. Chen Ping tercengang. Dia tidak menyangka Jenderal Xing sudah mengetahui bahwa dia telah kembali, jadi dia mengikuti komandan ke aula. Saat ini, hanya ada 6 komandan berbaju besi di aula, dan tidak ada tamu. Terlihat bahwa Keking masih dikecualikan dari masalah rahasia tersebut, lagi pula Keking menyebutkan bahwa dia hanyalah seorang pembantu dan tamu, bukan anggota sebenarnya dari rumah Xing. Chen Ping, duduklah. Melihat Chen Ping masuk, Xing Daorong berkata perlahan. Chen Ping menemukan tempat duduk dan duduk, lalu bertanya, Jenderal Xing, saya bertanya-tanya mengapa rumah Qiyu tiba-tiba ingin mengambil tindakan. Xing Daorong tidak menjawab Chen Ping, tetapi bertanya kepada Chen Ping, apakah kamu sedang keluar kota? Tidak buruk. Chen Ping mengangguk. Apakah kamu membunuh putra Qiyu Wanxing, Qiyu Yu? Xing Daorong terus bertanya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, benar, tapi dia mengikutiku dan ingin membunuh. Apakah karena Qiyu Mansion tiba-tiba mengambil tindakan karena aku membunuh putranya? Chen Ping merasa ini agak mustahil. Meskipun dia adalah tamu rumah Xing, dia hanyalah seorang tamu. Jika dia membunuh Qiyu Yu, rumah Qiyu pasti bisa merekrutnya untuk membalas dendam. Tidak mungkin dia bertengkar besar dan mengikuti rumah Xing karena masalah ini. Bagaimanapun, Keking hanyalah seorang tamu, bukan anggota rumah Xing. Kamu hanyalah bujukan untuk membunuh Qiyu Yu. Qiyu Wanxing telah mengambil tindakan terhadap kita. Selama periode ini, sebaiknya kamu tidak berjalan-jalan di kota BST sesuka hati untuk menghindari orang-orang dari rumah Qiyu melakukan hal buruk padamu. Saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk Anda, dan Anda dapat berlatih di rumah saya. Xing Daorong tidak berencana membiarkan Chen Ping meninggalkan rumah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru berkata, Jenderal Xin Ge, saya ingin meminta pengampunan dan menyelamatkan seseorang dari penjara. Tidak masalah, tapi sekarang ada banyak kekacauan di penjara. Kapten Zhou juga terbunuh, dan Jenderal Yan sangat marah. Bagaimanapun, penjara adalah wilayah pengaruhnya, dan Kapten Zhou juga miliknya, dan dia sedang menyelidikinya. Aku akan meminta Bai Cheng untuk membawamu ke sana. Kamu bisa menyelamatkan siapapun yang kamu inginkan. Diperkirakan penjara akan ditata ulang sebentar lagi. Kata Xing Daorong, Kapten Zhou dibunuh oleh putra tertua keluarga Qiyu. Saya berada di lokasi kejadian saat itu. Chen Ping menjelaskan situasinya secara detail. Ketika Xing Daorong mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, jangan membicarakan masalah ini kepada dunia luar, kamu pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Xing Daorong dengan santai memberikan perintah pengampunan kepada Chen Ping. Meskipun Chen Ping bingung mengapa Xing Daorong tidak membiarkan dia memberitahu dunia luar, bukankah lebih baik bersatu dengan Yan Mansion untuk menangani Qiyu Mansion? Tapi Chen Ping tidak bertanya lagi dan pergi dengan perintah amnesti.
Chen Ping mengikuti Bai Cheng ke penjara dan menggunakan perintah amnesti untuk membebaskan Xiong Kuo. Ketika Xiong Kuo keluar dari penjara, seorang pria jangkung dan bermartabat menangis. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen telah melihat saudara perempuan saya. Apakah dia baik-baik saja? Xiong Kuo bertanya pada Chen Ping. Adikmu sangat baik, tapi ada satu hal. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Chen Ping memandang Xiong Kuo dan berkata. Xiong Kuo tercengang, Tuan Chen, saya ingin tahu di mana saya tidakkah mengatakan yang sebenarnya. Adikmu jelas sangat cantik, bagaimana kamu bisa mengatakan adikmu rata-rata? Xiong Ying bisa dibilang cantik, tapi pria ini Xiong Kuo sebenarnya mengatakan bahwa dia seperti adik perempuan. Benarkah? Menurutku adikku itu biasa saja, tidak ada yang cantik. Xiong Kuo berkata dengan tatapan polos. Melihat Xiong Kuo seperti itu, Chen Ping terdiam. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menemukan sisi indah dari orang yang dicintainya. Bagaimanapun, mereka hidup bersama sepanjang hari, dan yang mereka lihat hanyalah kekurangan mereka, dan bahkan jika ada yang tidak beres, mereka sering bertengkar. Pergilah ke tambang batu peri. Kakakmu ada di sana. Aku sudah menemukan seseorang untuk menambang nadinya. Tapi jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian dalam hal ini. Chen Ping meminta Xiong Kuo meninggalkan kota dan pergi ke tambang batu peri. Bagaimanapun, Xiong Kuo lah yang menemukan tambang batu peri. Apalagi Xiong Kuo masih berada di alam Mahayana. Dibandingkan dengan saudara Yao Mei dan Xiong Ying, dia relatif lebih kuat dan juga bisa mengawasi Qian Yue. Setelah Xiong Kuo pergi, Chen Ping kembali ke Xing Mansion. Dia juga berencana memanfaatkan waktu luang beberapa hari ini untuk menggunakan sumber daya yang ada guna memanfaatkan waktu berlatih. Dia harus berusaha untuk menerobos ke alam Mahayana secepat mungkin. Hanya ketika dia mencapai alam Mahayana dia tidak bisa takut pada orang-orang di kota binatang ini. Tapi Chen Ping tidak menyangka bahwa Qiyutu dan orang-orangnya telah sampai di urat batu roh peri. Melihat batu roh peri yang bersinar di depannya, Qiyutu sangat bahagia. Yao Mei bersaudara dan Xiong Ying semuanya dikendalikan. Mereka hanyalah biksu di alam kesengsaraan, jadi menghadapi biksu Mahayana, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Qiyu, sekarang kita memiliki urat batu roh peri, kita bisa menghasilkan banyak uang. Qian Yue memandang Qiyutu dengan penuh semangat dan berkata, kamu melakukannya dengan baik, rumah Qiyu kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mencapai prestasi luar biasa setelah Anda bergabung dengan Qiyu Mansion kami. Saya ingin tahu bagaimana Anda menemukan urat batu roh peri ini. Qiyutu bertanya pada Qian Yue. Tuan Qiyu, seorang biksu bernama Chen Ping ingin bekerja sama dengan saya dalam menambang urat batu roh peri ini. Jadi dia membawa saya ke sini. Tapi dia tidak tahu kalau aku telah bergabung dengan Qiyu Mansion. Kata Qian Yue. Chen Ping. Qiyutu mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Tuan Qiyu, maka Chen Ping adalah pembunuh saudaramu. Dia mengambil ramuan binatang saudaramu dengan pedang. Kakak Yao Mei berdiri di samping dan berkata dengan tergesa-gesa. Saudara Yao Mei tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk memihak Qiyutu saat ini, mereka mungkin tidak akan selamat. Jadi dia langsung mengkhianati Chen Ping. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Ketika Yao Mei melihat kakaknya telah mengkhianati Chen Ping, dia menjadi sangat marah, kamu masih bukan manusia. Itu semua karena Chen Ping kamu bisa keluar dari penjara. Tidak ada gunanya mengambil kredit atau tidak. Menyelamatkan hidupmu lebih penting. Saudara Yao Mei hanya ingin bertahan hidup. Qiyutu melirik adik laki-lakinya, dengan cibiran di bibirnya, biarkan dia pergi. Saudara Yao Mei dilepaskan dan segera berlari ke arah Qiyutu dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan Qiyu, saya juga bersedia mengabdi pada rumah Qiyu. Saya harap Tuan Qiyu dapat memberi saya kesempatan. Apakah kamu kenal dengan Chen Ping?
Qiu Tu memandang saudara laki-laki Yao Mei dan bertanya. Kami akrab, jadi Chen Ping tidur dengan adikku, jadi kami relatif dekat. Tapi adikku juga terpaksa melakukannya. Chen Ping sangat kuat, jadi kami saudara dan saudari hanya bisa menahannya dengan mengikutinya. Saudara Yao Mei membuka mulutnya sekarang dan berbohong tanpa tersipu. Jelas dialah yang memaksa Yao Mei tidur dengan Chen Ping, tapi sekarang dia bilang Chen Ping lah yang memaksanya. Dia mengatakan ini hanya untuk mendapatkan simpati dari Qiu Tu itu.